Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua akan membahas dua buah berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas datang dari Kris Wu yang sedang terkena skandal besar. Ya, mantan idol K-pop ini terkena skandal yang sangat besar. Dan berita terbarunya katanya dia bawa-bawa Chanyeol EXO. Seperti apa beritanya? Mari gue akan runtutkan supaya kalian semua yang nonton ini paham ya. Mari kita cek dulu berita pertamanya, fakta pertamanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul Kris X EXO diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 7 wanita di bawah umur. Nih isi beritanya guys, Woo Yifan atau yang juga dikenal sebagai Kris, mantan member EXO, terlibat dalam tuduhan bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Seorang netizen memposting di Weibo pada tanggal 18 Juli mengatakan bahwa Woo Yifan meminta interview atau fan meeting untuk casting. Menurut artikel tersebut, Kris memberikan 500.000 yuan kepada anak di bawah umur sebagai imbalan berhubungan seks setelah mereka minum alkohol. Saat pertama kali menjalin hubungan, aku ingin pergi, tetapi manajer Woo Yifan mengancamku. Woo Yifan tidak pernah menggunakan kontrasepsi setiap kali dia menjalin hubungan. Aku belum pernah melakukannya sebelumnya, kata yang menulis postingan. 500.000 yuan yang aku terima dari Woo Yifan dikembalikan, sambungnya. Dari total tersebut 180.000 yuan telah dikembalikan dan sisanya akan dikirim secara terpisah karena limit transfer. Di saat yang sama, A berkata ada lebih dari 7 anak di bawah umur yang menjadi korban. Aku akan berjuang sampai akhir, berharap bahwa aku akan menjadi korban terakhir. Netizen Tiongkok yang melihat ini menuntut penjelasan dari Woo Yifan. Di Korea sendiri, konten terkait tersebar di berbagai komunitas online. Agensinya mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pencemaran nama baik yang disebabkan oleh pengungkapan informasi palsu. Tetapi dikatakan bahwa mereka justru bungkam mengenai isi spesifik dari apa yang diungkap A. Nah, jadi itu berita pertamanya. Berita pertama dari portal berita Copamex ini katanya Kris, sebenarnya jangan bawa-bawa Kris EXO. Sorry buat yang nonton ini karena gua harus membacakan Kris X EXO karena gua harus membacakan faktanya dulu berdasarkan portal berita yang gua bawa ya. Sebenarnya gua nggak mau menyambungkan antara Kris dan EXO. Buat yang nggak tahu, gua kasih tahu nih, Kris memang mantan member EXO tapi dia sudah keluar dari EXO sejak 2014 dan sejak itu Kris tidak pernah mau lagi disangkut pautkan dengan EXO, alias mereka udah karir yang berbeda gitu, dan EXO sendiri tidak pernah bawa-bawa atau nyebut-nyebut nama Kris lagi. Jadi tolong pisahkan antara Kris dan EXO. Kris yang kena sekarang gak ada hubungannya sama EXO gitu ya. Mohon maaf sekali lagi, gue harus membacakan EXO-nya karena itu adalah fakta dari portal beritanya yang gak bisa gue ganti gitu. Nah, ini yang gue kasih tahu ke kalian bahwa di portal berita ini dikasih tahu bahwa Kris itu melakukannya kepada 7 wanita. Katanya 7 wanita karena di portal berita yang lain 30 wanita. Nanti kita cari portal berita yang lainnya. Nah, yang jelas adalah katanya Kris ini buka casting gitu, terus akhirnya ketemu sama orang, ketemu sama fansnya gitu, terus ngasih 500.000 yuan untuk berhubungan intim, katanya kayak gitu. Nah, jadi sekarang Kris itu kena skandal gede banget karena dia melakukannya, dan terutama cewek-cewek yang mengaku ini adalah cewek-cewek yang masih di bawah umur, katanya seperti itu. Tapi Kris membantah di Weibo-nya. Mari kita cek lagi faktanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul Kris Wu bantah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, akui siap dipenjara jika ia salah. Nih isi beritanya ya guys. Kris Wu mengunggah pernyataan berikut lewat Weibo. Saya tidak menanggapi sebelumnya karena saya tidak ingin mengganggu kemajuan proses hukum. Tetapi saya tidak berharap bahwa diam saya akan menyebabkan serangan yang lebih intens dari mereka yang menyebarkan rumor. Saya telah mencapai batas saya. Saya hanya melihat Miss Du sekali. Miss Du yang tadi nulis itu di sebuah pertemuan dengan teman-teman pada 5 Desember 2020. Saya tidak memaksanya untuk minum, tidak mengambil teleponnya, dan tidak ada detail yang dia gambar yang pernah terjadi. Ada banyak orang di pertemuan yang akan mengkonfirmasi ini. Saya sangat menyesal telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang. Saya nyatakan tidak pernah ada yang disebut pemilihan selir, tidak ada pemerkosaan setelah rayuan, pemerkosaan menggunakan obat ilegal, tidak ada anak di bawah umur. Jika ada tindakan seperti itu, tolong jangan khawatir, saya sendiri akan masuk ke penjara. Saya bertanggung jawab secara hukum atas kata-kata saya di atas. Tuduhan itu mulai muncul ketika seorang gadis Cina berusia 19 tahun bernama
bernama Du Meizu mengungkapkan bahwa Chris telah memperkosanya dan 30 gadis lainnya. Gadis itu mengungkapkannya ke outlet media. Menurut Du Meizu, Chris Wu akan menjemput beberapa gadis cantik di fandom dan meminta mereka untuk mengadakan fan meeting mini. Dia kemudian akan membuat mereka mabuk dan memperkosa mereka. Gadis-gadis terpilih diberitahu bahwa akan ada beberapa gadis lain yang datang, tetapi begitu mereka tiba di kamar hanya ada Chris di sana. Dikatakan juga bahwa Chris tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual dengan gadis-gadis ini. Nah, jadi itu isi berita keduanya, guys. Nah, menurut portal berita yang kedua ini, Chris justru melakukannya dengan 30 orang gitu. Nama cewek yang lapor adalah Du Meizu gitu. Katanya Chris ini memperkosa bahkan di berita terbarunya ini gitu. Dan semuanya sekali lagi samanya adalah sama-sama anak di bawah umur. Dan katanya dia melakukannya tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, Chris udah membantah keras di Weibo-nya. Katanya dia tidak menanggapi sebelumnya karena dia tidak mau mengganggu proses hukum, kata dia. Tapi dia udah mencapai batasnya karena rumor terus membesar gitu. Dia mengakui ketemu sama Miss Du sekali tapi nggak pernah memaksanya minum dan melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Miss Du gitu. Tapi berita ini keburu besar, guys, sampai akhirnya setidaknya 15 brand telah mengakhiri kontrak dengan Chris Wu. Yap, tentunya berita ini jadi berita yang sangat besar dan tentunya kalau untuk pihak Chris Wu jelas jadinya membuat dia rugi besar karena brand-brand yang selama ini tanda tangan kontrak dengan dia sudah memutuskan kerjasamanya gitu. Jadi ini tentunya membuat Chris Wu-nya sangat marah. Nah, pertanyaannya sebelum kita ke berita selanjutnya, gimana sih Bang cara menanggapi berita ini? Yang pertama yang mau gue kasih tahu kepada siapapun yang mendengar berita ini, tolong jangan standar ganda karena gue banyak di DM sama orang-orang di sini minta ngasih pesen ke penonton yang nonton gue, juga orang-orang di Twitter yang ngomong gini, K-popers jangan standar ganda. Jangan kalau misalnya tersangkanya adalah cewek langsung dikata-katain, iya nih mukanya emang kelihatan banget, wah dasar begini dasar begitu. Mengingat kasus-kasus sebelumnya nih yang kemarin gede itu banyak tersangkanya katanya cewek-cewek dan baru tertuduh aja langsung dihajar habis-habisan gitu. Giliran cowok dan ganteng gitu malah dibelain, tunggu konfirmasi, tunggu ini, gua nggak percaya. Nah, jangan sampai standar ganda gitu. Kalau lu bisa langsung kesel sama orang yang dituduh kalau itu dia cewek, maka ke cowok juga harus sama, standar lu jangan ganda gitu. Jangan ke cewek lu gampang banget naik darah gitu, ketika ke cowok enggak mungkin, gua nggak percaya, jangan sampai kayak gitu. Itu yang pertama, jangan standar ganda. Nah, ini gua mau ngasih tau kalian gimana sih caranya Bang menanggapi pelecehan seksual yang harusnya kita lakuin tuh apa gitu. Nih, ini gue kasih tahu nih ya. Yang namanya pelecehan seksual itu, guys, itu susah banget buat dibuktikan. Karena memang bekasnya nggak ada, susah untuk dibuktikan gitu. Nah, ketika si korban, kebanyakan korbannya adalah cewek, ketika si ceweknya speak up, itu dia butuh keberanian besar gitu. Apalagi kalau dia speak up untuk orang besar gitu. Nah, si cewek ini, dia nggak punya backing gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini yang harusnya kita bela adalah si korbannya dulu. Entah bener atau enggak si korban, kita harus ngebela dulu si korbannya karena dia nggak punya kekuatan atau daya upaya untuk melawan gitu. Kebanyakan orang yang sudah dilecehkan, dia biasanya trauma mendalam, takut dia buat ngomong. Jadi makanya kebanyakan orang kalau misalnya lagi ada kasus seperti ini, dia akan membela si korbannya dulu. Nah, jadi gua harap kalian yang menonton gua ini silahkan stand korbannya dulu, karena korbannya ini adalah orang yang kita belum tahu beneran korban apa enggak, tapi dia pastinya punya trauma mendalam kalau untuk ngomongin tentang pelecehan seksual ini gitu. Lah Bang, tapi kan si Chrisnya belum salah. Nah, untuk si Chrisnya, lu boleh ngebela, lu harus ngebela si cewek ini, tapi tanpa harus ngata-ngatain si pihak tersangka. Dalam hal ini adalah si Chris gitu. Jangan dikata-katain, jangan dihujat, jangan main cancel aja. Karena dia juga belum terbukti secara hukum gitu. Karena kalau lo hujat dia, lo cancel dia belum terbukti secara hukum, bahaya gitu. Kalau orang baru tertuduh langsung di cancel, padahal belum terbukti secara hukum. Kalau terbukti secara hukum ternyata dia nggak salah gimana? Seperti yang udah aktor Jisoo dituduh melakukan bullying. Si Jisoo mengakui kalau dia memang melakukan bullying dulu, tapi ketika ada yang menuduh dia melakukan pelecehan seksual terhadap teman-teman ceweknya, ternyata sudah terbukti hal itu tidak terjadi gitu, tapi udah sempet banyak yang nge-cancel dia, yang ngata-ngatain dia gitu. Nah, untuk Chris Wu ini
lu jangan belain Chris Wu-nya karena Chris Wu punya pengacara, Chris Wu adalah pihak yang besar di sini. Silahkan stand si ceweknya. Kalau misalnya kita orang terdekat ceweknya, ya bantu support, bantu moral, bantu kasih pengacara misalnya. Tapi kalau kita yang nggak kenal, bantu support aja lewat media sosial misalnya supaya dia berani speak up gitu. Tapi jangan ngata-ngatain si Chris Wu karena dia belum terbukti, dia baru tertuduh. Bahaya kalau orang tertuduh udah di cancel. Kalau kayak gitu bisa mati semua artis cowok. Kenapa kayak gitu? Karena bisa aja ntar ada cewek-cewek yang entah siapa yang nggak kenal, tapi dia nuduh aja gitu. Ketika dituduh abis langsung karir si cowoknya tanpa ada bukti. Yang nggak bisa gitu dong. Jadi silahkan stand si cewek, tapi jangan lu cancel si cowok gitu. Cukup pantau aja si cowoknya. Jangan didukung si cowoknya karena si cowoknya dia punya kekuatan untuk melawan balik gitu. Si cewek ini yang nggak punya kekuatan. Stand aja si cewek tanpa sekali lagi harus meng-cancel si cowok. Supaya apa? Supaya itu jalan tengahnya. Karena kalau lo belain si cowok ini emang udah kuat aja gitu. Dia punya kekuatan, punya power untuk melawan gitu. Jadi dia nggak perlu dibelain karena dia adalah tertuduh gitu. Jadi sekali lagi silahkan stand si korban tanpa harus meng-cancel si cowok. Nah, ketika hukum berjalan, semoga hukumnya baik. Ntar yang terbukti dia yang salah gitu. Siapapun yang lu stand atau yang lu bela, misalnya lu bela si cewek ini, kalaupun cewek ini ternyata dia ngarang, kita nggak salah apa-apa kok udah ngebela dia gitu. Itu yang paling penting ya. Nah, berita terakhir nih guys, berita terakhir dari berita ini adalah berita yang sangat mengejutkan gitu. Kemarin waktu berita Chris Wu ini keluar, banyak sekali EXO-L yang menyerukan EXO is 9 karena banyak sekali yang membawa-bawa EXO di beritanya Chris ini. Padahal Chris ini sudah bukan EXO. Sekali lagi gue kasih tau, Chris bukan EXO gitu. Sampai hari ini tiba-tiba terang-terangan nama personil EXO dibawa-bawa dalam kasus ini. Apa bang faktanya? Gua bacain dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Tuai amarah netizen, tim Chris Wu diduga menutupi berita skandalnya menggunakan nama Chanyeol EXO." Nih isi beritanya guys, nama Chanyeol tiba-tiba menjadi trending di Weibo. Penggemar curigai bahwa pihak Chris Wu membeli trending agar namanya hilang dari sorotan. Nama Chris Wu yang baru-baru ini menjadi sorotan atas pelecehan seksual sontak membuat namanya menjadi trending di berbagai media sosial. Salah satunya di media sosial terbesar asal negaranya yaitu Weibo. Saat ramai-ramainya orang fokus ke dalam kasus miliknya tersebut, secara tiba-tiba muncul nama baru dengan kata kunci lain yang hadir dalam trending Weibo. Ialah Chanyeol EXO yang namanya tiba-tiba trending sehingga memunculkan pertanyaan dari netizen dan penggemar. Nama Chanyeol trending dengan kata kunci beritanya yang sudah berlalu. Jadi hal ini bukanlah berita baru dari Chanyeol. Namun dengan ketiba-tibaan ini di tengah kasus Chris Wu yang sedang panas memunculkan kecurigaan bahwa pihak Chris Wu membeli kata kunci trending Weibo untuk mengubah sorotan netizen terhadap berita tentangnya. Dikutip dari salah satu cuitan CN Media bahwa bukan hal baru lagi bagi sebuah perusahaan atau artis membeli kata kunci untuk bisa trending di Weibo. Dan hal itu juga tidak membutuhkan banyak biaya sehingga makin membuat penggemar curiga bahwa pihak Chris Wu sengaja membeli trending yang berkaitan dengan Chanyeol untuk menekan berita yang sedang menimpanya. Netizen di Weibo kemudian memberikan komentar terhadap hal ini dan menjadi top komen. Di antaranya adalah "What the fuck, trending pencarian Chanyeol ini telah ramai dari bulan lalu. Stop menggunakan mantan rekan tim Anda untuk memblokir tuduhan Anda." Yang kedua, Chris Wu membeli trending dan lain-lain. Itu adalah beritanya guys. Nah, jadi sesuai dengan berita tadi, tiba-tiba nama Chris Wu ini kan skandalnya lagi gede banget. Dia trending salah satunya adalah di Weibo. Weibo adalah sosial media kayak Twitter gitu tapi dari Cina gitu. Nah, di Weibo ini nama Chris Wu lagi gede-gedenya trending, tiba-tiba nama Chanyeol trending. Dan ketika nama Chanyeol trending itu kalau diklik trendingnya Chanyeol, itu isinya adalah berita-berita Chanyeol yang udah lama. Kita semua tahu sekarang Chanyeol lagi wamil. Chanyeol nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba trending gitu. Nah, tiba-tiba nama si Chanyeol ini trending di Weibo. Nah, banyak yang berspekulasi gitu. Banyak entah itu netizen Cina, entah itu EXO-L yang berspekulasi bahwa yang bikin nama Chanyeol trending ini adalah pihaknya Chris Wu. Ada yang bilang juga katanya fansnya Chris Wu yang sengaja membeli trending Chanyeol gitu supaya nama Chanyeol trending, sengaja dibeli gitu supaya jadi trending Chanyeolnya, supaya untuk apa? Untuk menutupin nama Chris Wu di media sosial Weibo, karena media sosial Weibo adalah media sosial terbesar di Cina guys. Nah, jadi hal ini benar-benar membuat marah banyak sekali K-popers, terutama para EXO-L gitu. Banyak yang bertanya-tanya, beneran ini Chris Wu melakukan ini? Sekali lagi ada yang bilang juga bahwa ini adalah ulah fansnya Chris Wu. Jadi kita belum tahu yang bener yang mana, yang salah yang mana
gimana. Nah, jadi itulah berita yang ingin gue sampaikan. Menurut kalian kayak gimana? Ini bener apa enggak beritanya gitu? Silahkan tuliskan komen kalian di bawah, oke? Nah guys, jadi segitu aja berita gue kali ini. Kalau kalian suka berita ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye!